Ya udah. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan bagi saya sebagai tim media yang tadi juga memiliki kesalahan teknis lah ya. Kesalahan teknis. Izinkan saya bertanya kepada pemateri terkait kan tadi juga ini pertanyaan dari dari sintesis ya, dari apa yang disampaikan dari Mas Mahrus terkait adanya budaya Jawa dan juga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi bahwasanya adatun muhakamah, yaitu adat itu dijadikan sebagai hukum, landasan hukum. Nah, di sini kan adatun muhakamah adalah salah satu sumber hukum ya, atau landasan hukum yang mukhtalaf ya. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana syariat itu bisa memberikan standarisasi bahwasanya adatun muhakamah ini bisa dijadikan landasan hukum. Karena kalau kita berbicara realita ya, tadi kan disampaikan juga sama Mas Mahrus bahwasanya budaya-budaya Jawa di sini terkait feodalisme atau terkait bahwasanya adanya dampak dari kerajaan-kerajaan terdahulu dan lain sebagainya, itu terbawa ke lingkup pesantren. Nah, ini kan budaya Jawa. Nah, dengan adanya adatul muhakamah itu tadi, apakah ketertundukan atau ya bentuk kecintaan atau bentuk tindakan adab yang terlalu berlebihan itu menyalahi hukum-hukum universal yang orang lain tidak dilakukan. Nah, itu mungkin itu saja dari saya. Pertanyaan. Dulu ya. Ini yang lain. Easy. Mas yang di depan saya ingin pertanyaan. Atau yang di sana, silakan. Hah? Apa? Coba ya wes. Kamera silakan. Kamera silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya diskusinya sama Mas Fadil ini, Prof Fadil ya di sini kalau dipanggilnya ya. Habib Fadil ini sudah minggu lalu sudah 2 minggu yang lalu itu sudah diskusi di warung lah. Dan sebenarnya juga diskusinya juga nggak jauh berbeda. Tapi untuk memacu diskusi di sini saya ingin melontarkan pertanyaan yang sama juga. Kalau saya ingin mengatakan kalau keilmuan saya ini kan hukum ya. Jadi saya ya cuma berhak mengatakan seputar hukum, atau lebih tepatnya ya itu sepantasnya lah. Jadi gini, kalau kita lihat perkembangan hukum ini ya, dari zaman dulu itu ada beberapa aliran. Ada, terutama yang besar itu ada aliran positivistik, ada aliran sosiohistori. Nah, dua aliran ini sering berbenturan. Aliran positivistik ini memandang bahwa hukum itu yang diciptakan oleh penguasa itu disebut hukum. Itu ada disebut hukum walaupun itu bertentangan dengan moral. Walaupun itu bertentangan dengan moral. Itu disebut hukum. Lalu kemudian direspon oleh aliran sosiohistori bahwa kalau hukum itu tidak melekat dengan moral, itu tidak bisa disebut hukum. Itu. Lalu saya tarik ke tokoh di Indonesia ini lebih mengerucut, yaitu ke Prof. Sachito Raharjo, karena saya sedikit banyak juga terpengaruh dengan pemikiran beliau. Jadi Prof. Sachito Raharjo ini mengeritik habis-habisan aliran positivistik. Jadi hukum ya cuma ada yang diciptakan oleh penguasa yang sah. Terus oleh Prof. Sachito Raharjo ini dengan teori hukum progresifnya, yaitu mengatakan bahwa ya hukum itu lahir dan mati dengan masyarakat itu sendiri. Nah, ini kan ada
ini kan ada antitesisnya lah. Nah, itu apa dasar teori saya untuk mengatakan ini. Itu saya itu sebenarnya resah. Dari tadi itu kita itu mengatakan apa yang ada fakta di lapangan dan bagaimana semangat kita itu apakah untuk mengubah fakta di lapangan ini atau membiarkan fakta di lapangan ini tumbuh sendiri. Kalau sebagai orang hukum, karena walaupun hukum sendiri itu pun sulit didefinisikan ya. Jadi hukum itu sangat sulit didefinisikan. Terus antar aliran itu mendefinisikan hukum beda. Seperti tadi positivistik hukum itu ya dibuat penguasa. Terus sosiohistori hukum itu ya apa yang berkembang di masyarakat, terus yang mengikat. Tapi yang saya garisi itu hukum itu sifatnya memaksa. Entah itu dibuat oleh pemerintah atau pemerintah yang sah, atau hukum itu yang berkembang di masyarakat. Hukum itu semua sifatnya memaksa. Nah, kemudian ini kata Prof. Sudarsono kalau tahu ya, itu di FH juga di FHUB, itu bahwa kalau hukum itu adalah produk dari politik, produk dari adanya sebuah fenomena, lalu ada keinginan, terus memformulasikan hukum itu bagaimana. Misal saya sedikit keluar ya dari konteks pesantren ini, saya melihat fenomena di masyarakat, ada satu golongan suku tertentu itu melaksanakan sebuah tradisi yang itu bertentangan dengan HAM. Ya kita tahulah, ada banyak. Roan anak kecil. Iya itu. Nanti kalau ada, soalnya saya belum terbiasa ini berbicara di sosmed, jadi takut terpelintir saya. Nah terus. Ya tekan editorial. Nah ya. Nah, semisal ada fenomena di masyarakat itu, ada fenomena apa ya contohnya, kalau ada yang tahu mungkin bisa diverifikasi juga. Ada sebuah tradisi di masyarakat itu ketika ada keluarga meninggal, jarinya dipotong. Ada yang tahu nggak? Ada kan? Nah, saya ingin mengajak kita itu menjadi DPR sementara di sini. Hukum yang kita buat itu, saya mengajukan dua pasal yang ingin saya buat di sini. Setiap orang tidak boleh melaksanakan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Itu pasal pertama. Terus yang kedua, setiap orang diperbolehkan, setiap orang tidak boleh melaksanakan, tidak boleh mengurangi hak asasi manusia kecuali jika itu nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kira-kira semua di sini ini milih yang mana? Itu kan? Itu sebenarnya kebingungan di DPR kita itu seperti itu juga. Ketika saya menggunakan pasal pertama, itu akan mematikan pluralisme kita, budaya-budaya kita yang mengakar dari lokal itu. Kalau kita menggunakan pasal kedua yang ya tapi itu bertentangan dengan HAM, karena dipotong, itu jelas bertentangan dengan HAM. Nah itu saya ingin menanyakan itu keresahan saya sih sebenarnya. Terima kasih. Oke, mungkin silakan dijawab Gus Fadil. Pertanyaan pertama tadi, apakah ada hal adah wal muhakamah di pesantren itu, gimana itu bertentangan dengan apa hukum universal? Yang kedua tadi yang bisa ditangkap sendiri ya, gimana kira-kira? Al-urfu nawani urfun sahih wa urfun fasidun. Jadi urf itu ada dua dalam usul fikih ya, ada urf yang benar dan urf yang salah.
Oke, kalau urfus sahih huwa ma tu'arifu wan nas. Jadi uruf yang benar itu apa yang diketahui oleh manusia, wala yukhalifu dalilan syar'iyyan wala yuhillu muharraman. Satu, tidak menyelisih dalil syar'i, pula tidak menghalalkan yang haram. Wala yubtul wajiban, dan tidak membatalkan yang wajib. Maka gampangannya, bagaimana yang fasid yang tidak seperti itu? Artinya bertentangan dengan dalil syar'i, yang wajib jadi nggak wajib, yang haram jadi halal. Sebenarnya itu hal yang paling umum dipahami bagaimana untuk menjustifikasi sebuah uruf atau adat. Ya, dalam usul fikih. Sederhananya gitu Pak. Apakah ada penjelasan yang lain, nanti cek di masalah mursalah. Konteksnya adalah maslahah sebenarnya di sini. Oke. Pertanyaannya Mas Fatih dan Mas Abi itu nyambung. Saya sering diskusi dengan Prof. Anas terkait dengan law in book and law in context. Ini teman-teman, pernyataan dari Gus Dur dan MH Ainun Najib saja saya pakai. Gus Dur pernah bilang ketika diwawancari dengan Andi itu, dengan Anda mencabut tap MPR terkait dengan PKI, apakah Anda nggak khawatir kalau PKI bakal muncul? Kenapa harus takut yang gitu? Oke. Terus kemudian yang kedua, apakah Anda nggak berdosa ketika Kementerian Penerangan ya dibubarkan? Sekarang banyak pornografi, itu dosa Anda? Ya enggak, dosa yang menyiarkan. Terus bagaimana sekarang negara sekarang nggak ada kontrol terhadap media dan sebagainya? Jawabannya menarik. Sama dengan MH Ainun Najib. Apakah masyarakat nggak punya andil untuk mengatur dirinya sendiri? Kenapa negara harus turun tangan pada semua aspek? Tadi yang saya pernah katakan di awal adalah, teman-teman, bagaimanapun kita juga punya otoritas untuk menentukan diri kita seperti apa. Oke, itu yang perlu saya tekankan. Karena bagaimanapun yang namanya adab itu mengakar dan menjadi pola pikir yang turun-temurun. Itu kalau kemudian turun pemerintah langsung menjustifikasi ini nggak boleh jebret, itu akan jadi ya pelanggaran HAM yang paling mendasar, yaitu adalah kebebasan itu sendiri. Oke? Kan repot juga. Ya wes. Kita ingin menilai harakiri sebagai apa? Pelanggaran HAM atau apa? Harakiri? Membunuh diri sendiri karena rasa malu. Banyak aspek yang kemudian jujur aja dilihat itu akan bias. Ini antar kebebasankah atau kemudian ini melanggar HAM kah? Jujur aja nih bias. Sehingga kita butuh yang namanya nilai universal. Betul. Kita butuh kesepakatan universal. Dalam Islam itu mengakui adanya hak asasi universal. Cuman begini, cara untuk mencapai nilai universal itu butuh proses. Hukum bermain ketika orang sudah siap diberikan hukuman. Kalau cara pandang kita, hukum itu untuk mengatur, maka hukum itu memaksa. Maka orang itu harus mau tunduk di bawah hukum. Ya kalau mau, kalau enggak, kan perlawanan terjadinya. Nah, dalam Islam itu punya strategi. Ya, dalam Islam itu punya strategi. Yang namanya potong jari itu pasti bertentangan dengan maqasid. Pasti bertentangan. Ada satu Mas Bram pernah cerita tentang satu adat incest, ya, yang ketika justifikasi sebagai yang salah tapi itu cuma mengakar adat, ya kan? Cara ngerupanya gimana? Mau nggak mau harus kultural. Siapa yang paling bisa? Yo santri, kalau ya masyarakat adat di situ yang paling bisa. Hukum dalam hal ini tentu bercita-cita untuk menegakkan HAM secara universal, tapi prosesnya itu perlu waktu. Harusnya tambah satu itu pasalnya nomor 3 barangkali kalau mau nambahin. Semua butuh waktu. Ya kan, mencintaimu saja aku butuh PDKT, nggak langsung tiba-tiba tak tembak saja, sama aja aku memaksakan cinta. Kan begitu. Kecuali dapat titah dari langit yang aku terima karena aku tunduk pada langit, misalnya gitu. Maka cintaku transidental. Sama. John Chok So pernah bilang di sini, di kontrak sosial.
Yang namanya struktur sosial itu bisa terbentuk karena ketundukan kita pada raja. Kayak dipaksa, enggak, saya cinta pada raja, beres. Kan gitu kan? Sebagaimana Rasulullah ketika datang, jebret karena cinta orang meninggalkan maksiat begitu mudahnya. Tapi apakah kemudian Rasulullah memaksakan? Enggak. Beliau butuh proses 23 tahun untuk merubah budaya Homer yang waktu itu menjadi komoditas budaya, yang waktu itu menjadi komoditas ekonomi. Bahkan Quran sendiri mengatakan itu. Homer itu wamin tamaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaron. Yang namanya fermentasi buah-buahan itu bisa dijadikan sebagai mabuk-mabukan. Ini ayat Quran loh. Wamin ayati, dan dari ayat-ayat Tuhanmu, bayangin. Kamu gunakan untuk mabuk. Warizkon hasan, dan untuk komoditas ekonomi. Quran mengatakan itu. Bukan dalam rangka mengapresiasi. Saya sudah bikin tulisan tentang itu, silakan dikutip, nggak apa-apa. Promosi gitu ya. Tapi intinya adalah Quran sedang melakukan edukasi. Ya, ini pemabukan. Rizkon hasanan, memabukkannya nggak disebut sebagai yang baik loh. Man sakaron. Rizkon hasanan. Nah, kemudian ketika sudah di Madinah baru dikasih tahu yang namanya khamar itu, yang namanya judi itu, ya ada baiknya, ada buruknya, tapi kok akan buruk lah kata Quran gitu. Kemudian bertahap sampai kemudian diharamkan. Kapan diharamkannya? Momentumnya Quran itu mengharamkannya adalah ketika ada problematika sosial yang terjadi. Jebret ada problem, dan secara majmuk orang melihat khamar jelek langsung diharamkan, jebret. Apa yang terjadi? Esok hari setelah ayat itu turun, semua di depan semua rumah khamar itu dilemparkan sama masyarakat. Banyak khamar bertumpah-tumpah di depan rumah di Madinah itu. Artinya apa? Hukum itu dalam perspektif Islam yang saya pahami adalah selain daripada memang mengatur dan memaksa, yang paling mendasar adalah pemberlakuannya itu proses. Untuk homer di delay. Iya, di delay. Di delay, di surga dibolehkan. Free sex juga Pak, ya, saya setuju ya. Cuman saya nggak termasuk orang yang nggak bisa cita minum khamar di apa namanya di surga untuk poligami. Ya mungkin terjawab tadi ya. Ya, terjawab ya. Ya, saya nggak mau nanggapi persatuan. Dari teman-teman yang sudah hadir di Zoom, apakah ada pertanyaan?